Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Setiap Manusia Sungguh Berharga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 13. Yesus bersabda, "Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mencintai setiap manusia secara istimewa dan khusus. Cinta kasih Allah kepada umat manusia tidak dibatasi atau terhalang oleh apapun, termasuk dosa. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah justru dengan penuh kasih berusaha mencari dan mendekati manusia yang berbuat dosa supaya manusia bertobat dan kembali kepada Allah. Dan Yesus menggambarkan sifat Allah yang mengasihi semua manusia, termasuk orang berdosa, lewat perumpamaan tentang domba yang hilang, seperti yang dapat kita dengar dan kita baca dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus bertanya kepada orang yang ada bersama dia, "Bagaimana pendapat kita? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu?" Menurut Yesus, jika orang itu berhasil menemukan dombanya yang hilang, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudari terkasih, kecintaan Allah kepada manusia yang berdosa membuat Allah rela meninggalkan 99 domba, sebagaimana yang tergambar dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Sebab kegembiraan Allah berlipat-lipat bila menemukan manusia yang telah berbuat dosa. Hal ini menggambarkan betapa berharganya jiwa setiap manusia di hadapan Allah. Allah tidak menghendaki satu orang manusia pun yang binasa, jatuh, dan mati dalam dosa. Dan inilah kerinduan Allah paling dalam yang seringkali tidak disadari oleh umat manusia. Manusia tidak menyadari betapa berharga dirinya di mata Allah. Manusia dengan seenaknya berbuat dosa dan meninggalkan Allah dengan mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Sementara di sisi lain, Allah begitu takut dan khawatir jika manusia tersesat dan jauh dari Allah. Maka Allah yang maha murah dan maha baik itu akan melakukan
apa saja demi menemukan kembali manusia yang telah hilang supaya kembali kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, di masa Advent yang penuh rahmat ini, kita diingatkan kembali betapa berharganya keselamatan satu orang manusia di mata Allah. Allah yang maha baik, tidak tega, dan tidak ingin melihat ada satu orang manusia pun yang pada akhirnya tersesat dan mengalami kebinasaan. Inilah kerinduan Allah yang juga menjadi kerinduan gereja, termasuk kita, umat Kristen dan Katolik. Gereja dan kita semua hadir untuk mencari orang-orang yang tersesat. Yang tersesat tentu saja semua umat manusia. Hanya saja ada orang yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa, dan ada orang yang tidak peduli dengan dosa-dosanya. Selain itu, kita semua hadir untuk menyampaikan pesan bahwa setiap manusia amat berharga bagi Allah. Inilah kabar baik bagi semua manusia, khususnya orang-orang berdosa. Sebab sering yang terjadi dalam pikiran manusia adalah bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia merasa dirinya tidak pantas dan hina di hadapan Allah. Manusia yang sudah berbuat dosa merasa dirinya tidak layak untuk bertemu dan dicintai Allah. Kita tidak sadar bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mencintai manusia. Dosa yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi cinta Allah kepada kita, umatnya. Saudara-saudari terkasih, usaha Allah mencari manusia yang berdosa mendorong kita, umat Kristiani, ikut peduli dengan sesama manusia yang tersesat dan menjauhkan dirinya dari Allah. Sebab yang berharga di mata Allah bukan hanya diri kita saja, melainkan juga orang lain yang selama ini meninggalkan Allah dan tidak lagi mau pergi ke gereja. Dan sebagai pengikut Yesus, kita tidak hanya sibuk memikirkan dan berusaha mencari keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan sesama kita. Jika selama ini kita kurang memberi perhatian kepada sesama kita yang malas ke gereja, maka mulai sekarang kita belajar untuk peduli, memikirkan sesama kita. Misalnya, ketika hendak ke gereja, kita bisa mengajak tetangga atau teman yang mungkin kurang peduli dengan dirinya sendiri dan tidak menyadari bahwa berdoa penting. Atau saat kegiatan lingkungan, kita bisa melibatkan banyak orang sehingga orang-orang yang berada dalam kesepian dan disingkirkan merasa dirinya berharga dan dicintai. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa setiap diri kita, termasuk orang yang berdosa, sungguh sangat berharga di mata Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau mencintai kami manusia yang berdosa. Sebab kami orang yang berdosa begitu berharga di matamu. Sadarkanlah kami bahwa dosa-dosa yang telah kami lakukan tidak menyurutkan cinta dan kebaikanmu kepada kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.